أشهد أن لا إله إلا الله. الحمد لله على توفيقه وإحسانه والشكر له على عظيم لطفه وامتنانه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشأنه وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه وصلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه واستنى بسنته إلى يوم القيامة. أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله فقد فاز المتقون اتقوا الله ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Hadirin jamaah sedang Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kembali kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala pada hari yang mulia ini kita diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kekuatan iman dan Islam, kekuatan melaksanakan ibadah salat Jumat secara berjemaah, yang secara umum bahwa ibadah yang kita kerjakan itu adalah kebutuhan kita sendiri. Wallahu ghaniyun 'an 'alamin, dan Allah tidak butuh dengan alam ini. Allah Maha Kaya, maka yang butuhkan ibadah adalah diri kita sendiri dari ibadah-ibadah itu. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tak lupa marilah kita berbanyak berselawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, semoga kepada keluarganya, kepada para sahabatnya, dan kepada para pengikutnya sampai akhir zaman. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak terasa tahun 2021 akan berlalu, dan Islam telah mengajarkan kepada kita bagaimana kita mensikapi dengan perubahan waktu, di mana perubahan waktu yang ada seharusnya mengingatkan kepada kita bahwa apa yang ada di muka bumi ini semuanya adalah fana. Kullu man 'alaiha fan. Setiap yang di atas muka bumi adalah fana, artinya akan binasa, akan hancur. Wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Yang akan kekal abadi hanyalah Allah
wajhu rabbika, wajah Rabbmu, dzul jalali wal ikram, yang memiliki keagungan dan kemuliaan. Dan dengan kita memahami bahwa perubahan waktu adalah suatu hal yang tidak bisa ditinggalkan, sesuatu yang tidak bisa dihindarkan, maka kita sebagai seorang yang beriman berupaya untuk mengamalkan firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Hasyr, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighadin wattaqullah innallaha khabirum bima ta'malun. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah, dan hendaklah masing-masing di antara kamu sekalian memperhatikan persiapan yang akan dia persiapkan untuk hari esok. Wattaqullah, dan bertakwalah kepada Allah. Wallahu khabirum bima ta'malun. Dan Allah Maha mengetahui atas apa-apa yang kamu sekalian kerjakan. Allah Subhanahu wa taala banyak bersumpah dengan waktu. Wal fajr, wal asr, wad duha, dan juga dengan makhluk Allah, wasyamsi, wal laili, dan lain sebagainya dalam Al-Quran yang menunjukkan bahwa waktu adalah perkara yang penting, perkara yang besar. Dan Allah Subhanahu wa taala ketika bersumpah dengan makhluknya, maka makhluk tersebut adalah memiliki sesuatu yang besar nilai di sisi Allah. Maka alangkah meruginya kita kalau kemudian waktu berlalu begitu saja tanpa kita isi dengan amal-amal saleh. Waktu berlalu hanya dengan banyaknya mungkin cemoohan, ejekan, atau banyaknya ucapan-ucapan yang justru menyalahkan si A dan si B. Kalau kondisi kita mungkin dalam kondisi sulit, habis untuk itu. Padahal kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Merupakan ciri keislaman seorang yang baik adalah meninggalkan perkara-perkara yang tidak bermanfaat, perkara-perkara yang sia-sia. Ketika kita disibukkan dengan perkara-perkara yang sia-sia, maka keislaman kita dipertanyakan keislamannya. Apalagi kalau sia-sia saja tidak boleh, apalagi kalau membawa pada dosa. Sibuk menghibah orang, menceritakan kejelekan orang, sibuk untuk mencaci orang, sibuk untuk menghukumi orang, sementara dirinya mungkin masih jauh dari kebaikan-kebaikan yang harusnya dia kerjakan. Hadirin jemaah sidang Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Seorang yang sukses di dunia dan akhirat adalah orang-orang yang bisa memanfaatkan waktunya dengan baik. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus shalihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Demi masa sesungguhnya manusia dalam keadaan merugi kecuali orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan beramal saleh dan saling menasihati dalam kesabaran, dalam kebenaran dan kesabaran. Hadirin dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita bisa memberikan kontribusi yang besar untuk kemaslahatan pribadi kita, keluarga kita, masyarakat kaum muslimin, maka ini adalah merupakan bukti bahwa kita adalah orang-orang yang sukses, yang insya Allah juga akan menghantarkan kesan ke akhirat. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia di antara kamu adalah yang paling bermanfaat bagi manusia yang lain. Kalau kita waktunya disibukkan dengan perkara-perkara yang melalaikan diri kita, asik dengan hiburan-hiburan, asik dengan cerita-cerita bohong, asik dengan mencari berita-berita yang tidak terlalu penting, sebenarnya tidak dibutuhkan, maka habislah banyak waktu kita. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala telah menjanjikan di dalam Al-Qur'an, "Wa amma ma yanfa'un nas fayamkuthu fil ard, wa amma az-zubadu fayadhhabu jufa." Maka adapun orang-orang yang bermanfaat di atas muka bumi ini,
maka dia akan diberikan oleh Allah umur yang panjang. Akan selalu tinggal di muka bumi ini. Fayamkuthu fil ard. Wa amma zabadu, maka adapun yang tidak bermanfaat, adapun yang dia menjadi sampah, maka fayadhhabu jufa', maka dia akan hilang dan akan hangus. Maka dia akan terbang, akan pergi dari dunia ini. Maka tentu ketika kita melewati akhir-akhir tahun, kita harus berupaya merefleksikan diri kita dan kemudian muhasabah diri kita. Apakah tahun-tahun yang berlalu, pada tahun yang lalu kita isi dengan kebaikan atau diisi dengan keburukan? Kalau banyak diisi dengan keburukan, berarti istighfar kita, mohon ampun kita harus diperkuat dan diperbanyak. Dan kemudian menutupinya dengan kebaikan. Ittaqillah haitsuma kunta wa atbi sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nas bi khuluqin hasan. Kata Nabi SAW, bertakwalah dimanapun kamu berada, dan ikutlah perbuatan burukmu, kejelekan kamu dengan kebaikan, maka kebaikan akan menutupi segala keburukan kamu. Wa khaliqin nas bi khuluqin hasan, dan berakhlaklah kepada manusia dengan akhlak yang baik. Hadirin jemaah sidang Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita mungkin melihat begitu banyak keajaiban di sekitar kita. Ada orang yang sudah berkali-kali kecelakaan, bahkan ketabrak mobil, tapi masih hidup. Dan berapa banyak mungkin yang ada baru sakit berapa kali, kemudian tidak ada. Itu keajaiban. Dan itu sesuatu yang kita sekarang ini, apalagi masa pandemi ya, itu sangat luar biasa terlihat oleh mata kita. Pelajaran yang berharga dari kematian dan juga kehidupan. Dari beberapa teman yang merasakan seperti itu, dia ceritakan, Ustaz, saya sudah pernah masuk di kolong mobil, tabrak, tapi alhamdulillah ya masih diberikan umur panjang, masih diberikan kesehatan. Ternyata setelah saya cari bahwa beliau adalah aktivis dakwah. Beliau adalah sebagai dai yang memikirkan begitu banyak kepentingan umat, sehingga Allah berikan kepadanya umur panjang. Dan berapa banyak yang sudah kelihatannya hartanya melimpah, banyak hasil pensiunannya, tapi baru sakit beberapa saat, kemudian Allah panggil. Dan tentu itu adalah pelajaran yang bukan berarti kita menuduh si A dan si B, tapi dari ayat ini bahwasanya Allah ketika menghendaki adanya orang-orang yang memang sudah tidak dibutuhkan di muka bumi ini, maka Allah akan cabut. Maka Allah akan kurangi dari kehidupan dunia ini. Tapi ketika Allah melihat bahwa orang tersebut adalah orang yang masih dibutuhkan di muka bumi ini, memiliki manfaat-manfaat yang besar, maka Allah berikan fayamkuthu fil ard, maka dia akan tetap hidup di muka bumi. Berapa banyak yang kemudian sampai 80 tahun. Ya kita mendengar Pak Haji Joko rahimahullah, beliau sampai 80-an tahun. Begitu banyak manfaat yang beliau telah mendirikan masjid ini bersama dengan jamaah sekalian. Dan berapa banyak ya para donatur kita yang luar biasa. Allah perpanjang umurnya. Yang Nabi juga SAW juga telah memberikan kepada kita petunjuknya. Man arada ayyuwasi'a fi rizqihi wa yunsa'alahu fi atharihi falyasir rahimah. Barang siapa yang ingin diluaskan rezekinya dan dipanjangkan umurnya, maka perbaikilah hubungan silaturahim. Selama silaturahim kita baik, Pak, insyaallah kita jauh dari penyakit-penyakit. Kalau kita terbuka dengan suara kita ada masalah segera bisa diselesaikan. Tapi kalau kita hanya mengurung diri, ada masalah kecil menurut kita besar, dan kita mikirkan sendiri, maka menjadi berat. Sehingga kadang tidak kuat, akhirnya sakit. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Refleksi akhir tahun yang menjadi hal yang akan kita lewati, tentu di hadapan kita lembaran baru. Tahun 2022. Tahun yang tentu harus kita isi dengan tinta emas, dengan prestasi-prestasi,
Kalau kita ingin benar-benar menjadi orang-orang yang hebat, maka berpikirlah menjadi orang-orang yang besar. Memikirkan bukan hanya untuk kepentingan pribadi atau mikir hanya untuk kepentingan keluarga saja, tapi pikirkanlah umat. Di situ Allah akan berikan kepada kita kekuatan, dengan kekuatan memikirkan umat. Tapi kalau dia memikirkan hanya untuk pribadinya saja, keluarganya saja, maka Allah berikan kepada kita kekuatan hanya untuk memikirkan pribadi dan keluarganya saja. Maka kita perlu untuk menjadi orang-orang yang wa idza azamta fatawakkal 'ala Allah. Ketika dia memiliki azam, keinginan yang kuat, bertawakallah kepada Allah. Kalau kita ingin makmurkan masjid, kalau kita ingin membina jamaah untuk majlis taklim yang aktif dan jamaah yang aktif, maka ini adalah berpikir besar. Memikirkan bagaimana agar umat terjaga dari berbagai macam kerusakan. Hadirin jemaah sidang Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kembali orang-orang yang dikatakan oleh Allah sebagai ibadur rahman adalah orang-orang yang dia mengambil pelajaran dari perubahan waktu siang dan malam. Dari bergantinya tahun ke tahun, bulan ke bulan, maka dia mengambil pelajaran bahwa itu adalah bagian dari ayat Allah. Inna fi khalqis samawati wal ard wa ikhtilafil laili wan nahar wal fulki allati tajri fil bahri bima yanfa'un nas. Sesungguhnya perubahan waktu siang dan malam, adanya air hujan, adanya kapal yang berjalan di lautan, itu di situ ada pelajaran bagi orang-orang yang berakal. Kalau kita hanya menganggap bahwa itu berlalu begitu saja, sungguh sangat merugi. Kalau kita sudah masuki tahun 2002, baru kita semangatnya masih semangat yang seperti tahun lalu, berarti kita merugi. Amal soleh yang harus kita kerjakan di tahun yang akan datang harus lebih baik dari yang sebelumnya. Kalau ada kekurangan, kita mohon ampun kepada Allah. Kalau masih ada hal-hal yang butuh kita kerjakan dengan proyek-proyek besar, dengan jamaah, maka kita kuatkan jamaah ukhuwah Islamiyah kita. Berapa banyak ya amalan-amalan besar itu bagi orang-orang yang mengerjakannya dengan jamaah itu mudah, dan berapa banyak amalan yang sebenarnya kecil ya, tapi kan dikerjakan oleh sendiri, maka dia bisa hanya membuat perkara yang kecil. Seorang ketika ingin membuat mobil yang kecil cukup sendirian. Tapi ketika orang ingin membuat mobil beneran, maka membutuhkan orang banyak. Bahkan mungkin kalau sekarang ini menggunakan robot. Tentu jemaah sekalian, adanya teknologi, adanya ilmu pengetahuan, ini adalah untuk percepat dan mempermudah kita untuk semakin dekat dengan Allah. Maka tentu marilah pada hari Jumat yang mulia ini kita berupaya untuk memperbanyak mohon ampun kepada Allah atas segala dosa-dosa kita di tahun 2021, dan kita mohon kepada Allah agar diberikan kekuatan, memiliki optimisme untuk lebih baik lagi, dan mudah-mudahan pandemi yang ada Allah hilangkan dan kita bisa melihat masa depan yang lebih baik dan lebih cerah lagi insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa li sa'iril muslimin wal muslimat min kulli dhanb fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah wa kafa, sami'allahu liman da'a, laisa ghirallahil muntaha. Wassalatu wassalamu ala nabiyyil mustafa wa ala alihi wa sahbihi ahli sidqi wal wafa wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Amma ba'du. Hadirin jemaah sidang Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tentu nanti malam adalah malam tahun baru. Kita sebagai seorang muslim hendaknya jangan terbawa oleh adat kebiasaan orang-orang yang berlebihan. Ketika menghadapi tahun baru sampai harus begadang sampai jam 12 malam, harus menyaksikan perubahan waktunya. Apalagi kalau kemudian ya ada mercon ya, petasan-petasan yang dinyalakan yang justru membuat banyak kaum muslimin terganggu.
Ini perlu kita tinggalkan. Allah Subhanahu berfirman, "Walladzina yu'dhuna al-mu'minin wal mu'minati bighairi maktasabu faqad ihtamalu buhtana wa itsman mubina." Dan orang-orang yang menyakiti orang mukmin, baik laki-laki maupun perempuan, maka sungguh telah memikul kebohongan dan dosa yang nyata. Tentu dosa sesuai dengan tingkatannya, tetapi kita berupaya untuk meninggalkan, ya, menyakiti kaum muslimin. Janganlah kita menghabiskan dana kita untuk dibakar, ya. Lebih baik untuk kita infakkan di jalan Allah. Lebih baik kita untuk membantu memberikan beasiswa untuk fakir miskin, untuk anak-anak yatim yang mungkin mereka tidak bisa untuk membayar biaya sekolah. Dan banyak yang pemanfaatan harta yang Allah telah karuniakan kepada kita. Sebagai bukti kesyukuran kita kepada Allah adalah memanfaatkan harta tersebut sesuai dengan apa yang dicintai oleh Allah. Jangan kita kemudian hanya sekedar mengikuti hawa nafsu. Fa khalafa min ba'dihim khalfun adha'u shalah wa tabau syahawat fa sawfa yalqawna ghayya. Allah Subhanahu wa taala telah menyebutkan dalam Al-Qur'an, akan datang golongan belakangan yang mereka menyanyiakan salat wa tabau syahawat, dan memperturutkan keinginan hawa nafsunya. Hanya ingin senang sesaat, tapi membawa kepada fasaufa yalqauna ghayya, maka dia akan berada dalam kesesatan. Wa na'udzubillahi min dzalik. Maka hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita ampunannya dari tahun 2021 yang lalu.